pelecehan seksual beramai-ramai di KPI Pusat. Pelaku korban sama-sama pria. Apa ini? Saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI. Saya trauma, buah zakar dicoret spidol oleh mereka. Ya Allah. Berapa tahun dari tahun 2012 sampai 2021? Hampir 10 tahun dong. 9 tahun lah dia dirundung kayak begini. Dan itu bukan main-main. Ini bukan pure pelecehan seksual aja. Ini cuma next video udah dah. Aduh, kena mental nih gue. Hello guys, welcome back to my channel. Yo, kembali lagi sini bersama gue Ivan. Ini kenapa gue baru kemarin udah balik lagi karena ada yang sempat kasus viral gitu ya. Jadi gue sini bakal bahas tentang kasus pelecehan seksual di KPI Pusat, yaitu kantor Komisi Perfilman Indonesia Pusat katanya. Ini ada orang yang curhat di Twitter. Dan gue belum baca curhatnya sih, cuma gue penasaran. Jadi gue sini bakal bahas curhatnya kayak apa. Ntar ya gue benerin rambut dulu biar ganteng gitu. Ini ada seseorang ini yang curhat di sosmed ya. Ini rilis per Rabu kemarin. Itu tepatnya 1 September 2021. Ini judulnya begini dia, yang dia ketik nih ya. Pelecehan seksual beramai-ramai di KPI Pusat. Pelaku korban sama-sama pria. Apa ini? Dia ngomong gini nih ya di cuitannya gini. Tolong Pak Jokowi, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI. Saya trauma, buah zakar dicoret spidol oleh mereka. Ya Allah. Jadi kita lanjut ya. Dia bilang gini, yang terhormat Presiden Joko Widodo, saya seorang pria berinisial MS hanya ingin mencari nafkah di Komisi Penyiaran Indonesia. Oh, bukan perfilman nih, KPI penyiaran. Saya hanya ingin bekerja dengan benar, menunaikan tugas dari pimpinan, lalu menerima gaji sebagai hak saya dan membeli susu bagi anak sematawayang saya. Sepanjang 2012 hingga 2014, selama 2 tahun, saya dibully dan dipaksa untuk membelikan makanan bagi rekan kerja senior. Mereka bersama-sama mengintimidasi yang membuat saya tak berdaya. Padahal dudukan kami setara dan bukan tugas saya untuk melayani rekan kerja. Tapi mereka secara bersama-sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh. Sejak awal saya kerja di KPI Pusat pada tahun 2011, sudah tak terhitung berapa kali mereka melecehkan, memukul, memaki, dan merundung tanpa bisa saya lawan. Saya sendiri dan mereka banyak. Perendahan martabat saya dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang sehingga saya tertekan dan hancur pelan-pelan. Tahun 2015, mereka beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencoret-coret buah zakar saya memakai spidol. Kejadian itu membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Kok bisa pelecehan jahat macam begini terjadi di KPI Pusat? Kata dia. Sindikat macam apa pelakunya? Nah, bahkan mereka mendokumentasikan kelamin saya dan membuat saya tak berdaya melawan mereka setelah tragedi itu. Semoga foto telanjang saya tidak disebar dan diperjualbelikan di situs online. Pelecehan seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental, menjadikan saya stres dan merasa hina. Saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah. Harus begini banget kah dunia kerja di KPI di Jakarta? Kadang di tengah malam saya teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas. Diriku tak sama lagi usai kejadian itu. Rasanya saya tak ada harganya lagi sebagai manusia, sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Mereka berhasil meruntuhkan kepercayaan diri saya sebagai manusia. Saya tidak tahu apakah para pria peleceh itu mendapat kepuasan seksual saat beramai-ramai menelanjangi dan memegang kemaluan saya. Yang jelas saya kalah dan tak bisa melawan. Saya bertahan di KPI demi gaji untuk istri, ibu, dan anak saya tercinta. Tahun 2016, karena stres berkepanjangan, saya jadi sering jatuh sakit. Keluarga saya sedih karena saya sering tiba-tiba gebrak meja tanpa alasan dan berteriak tanpa sebab. Saat ingat pelecehan tersebut, emosi saya tak stabil. Makin lama perut terasa sakit, badan saya mengalami penurunan fungsi tubuh dan gangguan kesehatan. 8 Juli 2017,
saya ke rumah sakit Pelni untuk endoskopi. Hasilnya saya mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres. Pada tahun 2017, saat acara BIMTEK di Resort Prima Cipayung Bogor pada pukul 01.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat tidur mereka melempar saya ke kolam renang dan bersama-sama menertawai seolah cerita saya sebuah hiburan bagi mereka. Bukankah itu penganiayaan? Mengapa mereka begitu berkuasa menindas tanpa ada satupun yang membela saya? Apakah hanya karena saya karyawan rendahan sehingga para pelaku tak diberi sanksi? Di mana keadilan untuk saya? 11 Agustus 2017, saya mengadukan pelecehan dan penindasan tersebut ke Komnas HAM melalui email. Pada 19 September 2017, Komnas HAM membalas email dan menyimpulkan apa yang saya alami sebagai kejahatan atau tindak pidana. Maka Komnas HAM menyarankan saya agar membuat laporan ke kepolisian. 2017, karena berobat ke dokter penyakit dalam tak kunjung sembuh, berdasarkan saran keluarga, akhirnya saya ke psikiater di RS Sumber Waras. Dari ke psikiater saya diberi obat penenang. Kacau kali. Nah, sepanjang 2018 karena tidak kuat dibully dan dimaki, usai tugas kantor selesai, saya sering menyendiri di musola hanya untuk menangis dan dalam kesunyian. Kadang saya pulang ke rumah di jam kerja hanya untuk menghindari perundungan yang tak sanggup saya tangguh. Mereka terus merundung dengan kata-kata kotor dan porno seolah saya bahan hiburan mereka. Tapi karena dimarahi ibu agar bekerja sampai tuntas, saya akhirnya terpaksa kembali ke kantor. Karena saya sering menyendiri ke musola, para pelaku memfitnah saya meninggalkan pekerjaan. Padahal saya trauma oleh kebejatan mereka dan tugas kantor selalu saya selesaikan dengan baik. Karena tak betah dan sering sakit pada 2019, saya akhirnya pergi ke Polsek Gambir untuk membuat laporan polisi. Tapi petugas malah bilang lebih baik adukan dulu saja ke atasan. Biarkan internal kantor yang menyelesaikan. Pak Kapolri, bukankah korban tidak pidana berhak lapor ke kepolisian wajib memprosesnya? Iya, kenapa nggak diproses ya? Akhirnya saya mengadukan para pelaku ke atasan sambil menangis. Saya ceritakan semua pelecehan dan penindasan yang saya alami. Pengaduan ini berubah dan dengan dipindahkannya saya ke ruangan lain yang dianggap ditempati oleh orang yang lembut dan tak kasar. Sejak pengaduan itu, para pelaku mencibir saya sebagai manusia lemah dan si pengadu. Tapi mereka sama sekali tak disanksi dan akhirnya masih menindas saya dengan kalimat lebih kotor. Bahkan pernah tas saya dilempar keluar ruangan, kursi saya dikeluarkan dan ditulis, "Bangku ini tidak ada orangnya." Perundungan itu terjadi selama bertahun-tahun dan lingkungan kerja seolah tidak kaget. Iya, aku nggak kaget gitu. Para pelaku sama sekali tak tersentuh. Saya makin stres dan frustasi. Akhirnya berdasarkan saran keluarga, saya konsultasi ke psikolog di Puskesmas Taman Sari. Hasilnya saya divonis mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Bingung menghadapi lingkungan kerja yang penuh predator dan penindas, akhirnya di kantor saya hanya bisa curhat ke Pak Buhul. Dia sopirnya komisioner KPI Pusat, Bu Nuning Rodiah. Saya butuh teman bicara di kantor, sebab pasca pemindahan saya ke ruangan lain, nyatanya tidak mengakhiri perundungan dan dilakukan para pelaku. Karena perundungan terus terjadi dan saya makin lemah, sering sakit terhina tiap saat, pada 2020, saya kembali ke Polsek Gambir berharap laporan saya diproses dan para pelaku dipanggil untuk diperiksa. Tapi di kantor polisi, petugas tidak menganggap cerita saya serius dan malah mengatakan, "Begini saja Pak, mana nomor orang yang melecehkan Bapak biar saya telepon orangnya." Saya ingin penyelesaian hukum, makanya saya lapor polisi. Tapi kenapa laporan saya tidak di BAP? Kenapa pelaku tak diperiksa? Kenapa penderitaan saya diremehkan? Bukankah seorang pria juga mungkin jadi korban perundungan dan pelecehan seksual? Saya tidak ingin mediasi atau penyelesaian kekeluargaan. Saya takut jadi korban balas dendam mereka. Terlebih kami berada dalam satu kantor yang membuat posisi saya rentan. Kepada siapa lagi saya mengadu? Martabat saya sebagai lelaki dan suami sudah hancur. Bayangkan, kelamin saya dilecehkan, buah zakar saya bahkan dicoret dan difoto oleh para rekan kerja. Tapi semua itu dianggap hal ringan dan pelaku masih bebas berkeliaran di KPI Pusat. Wahai polisi, di mana keadilan bisa jadi dapat? Wahai polisi, di mana keadilan bisa saya dapat? Apakah
harus jadi perempuan dulu supaya polisi serius memproses kasus pelecehan yang saya alami? Apakah tangan saya harus dibacok sampai putus atau perut saya diiris berdarah dulu baru penganiayaan yang saya alami diperhatikan oleh orang lain? Ketidakpercayaan atau ketidakseriusan orang-orang terhadap apa yang saya alami yang membuat saya makin frustasi dan stres. Seolah saya makhluk paling hina dan tidak ada gunanya di muka bumi. Pada Oktober 2020, saya juga mengirim pesan ke pengacara Kondang Hotman Paris dan mentalis Deddy Kobuser untuk meminta tolong via DM Instagram. Tapi sayang, mereka berdua tidak merespon. Mungkin mereka sibuk dan tak punya waktu membantu saya yang hanya karyawan rendahan di KPI Pusat. Pak Jokowi, Pak Kapolri, Menko Polhukam, Gubernur Anies Baswedan, tolong saya. Sebagai warga negara Indonesia, bukankah saya berhak mendapatkan perlindungan hukum? Bukankah pria juga bisa jadi korban bully dan pelecehan? Mengapa semua orang tak menganggap kekerasan yang menimpaku sebagai kejahatan dan malah menjadikannya bahan candaan? Usai lapor atasan, mengapa pelaku tidak disanksi? Seperti inikah lingkungan kerja di KPI Pusat? Dengan rilis press ini, saya berharap Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia mau membaca apa yang saya alami. Saya tidak kuat bekerja di KPI Pusat jika kondisi begini. Saya berpikir untuk resign, tapi sekarang sedang pandemi COVID-19, di mana mencari uang adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan lagi pula, kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah harusnya para pelaku yang disanksi atau dipecat sebagai tanggung jawab atas perilakunya? Saya benar. Kenapa saya tak boleh mengatakan ini ke publik? Dan kalau keluar dari kantor yang penuh perundungan, saya takut tidak bisa menafkahi keluarga, terutama anak dan istri tercinta. Perundungan dan pelecehan seksual yang saya alami sungguh membuat tidak kuat bekerja di KPI Pusat. Tapi saya tidak ingin menambah jumlah pengangguran di negara ini. Untungnya, berkat diskusi dengan teman saya yang pengacara aktivis LSM, saya sedikit menjadi berani untuk bicara. Oleh karenanya, saya bertekad membuka kisah saya ke publik. Berikut nama-nama pelaku dan daftar perbuatan yang mereka timpakan padaku. Oh, di-share loh dia loh. Ini gak apa-apa nih bang, gue bacain aja ya, kan dia juga udah nyebarin nih, dia minta tolong dibacain sama diceritain sama orang-orang gitu. Pertama, nama pelaku yang pertama ada Rahmat Muslim alias Olim, Divisi Humas Bagian Protokol di KPI Pusat. Perbuatan selama 2 tahun itu 2012 sampai 2014, memaksa saya membelikan makan seolah saya budak mereka, sering memaki bernuansa sara dan rasis seperti dasar padang pelit, dan mengatakan banci lu, memimpin penelanjangan dan melecehkan seksual, merundung secara verbal, memaki, mencemooh, menghina dan lain-lain. Sembarangan menuduh bapak saya sakit karena semasa hidup makan uang korupsi, padahal dia tak tahu apa-apa tentang keluarga saya. TKP KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Gedung Bapeten. Nama pelaku kedua yaitu Taufik Setiaji dan Said Gozali, Divisi Visual Data. Perbuatan sepanjang tahun 2012 sampai 2015, mereka berdua membuli dan mengatakan bapakmu sakit keras karena kamu anak durhaka. Kamu kok belum nikah, nggak laku ya? Dan ketiga kok nggak dikasih tahu ya, tahu langsung keempat nih, gimana ini kepotong. Ada lagi korban ketiga nih, nggak tahu namanya, gue nggak bisa baca. Perbuatan pada tahun 2015, pelaku berperan memegangi tangan dan kaki kiri saya, lalu bersama-sama menelanjangi saya di kantor KPI Pusat. Di lain waktu, Raymond juga pernah menendang bangku saya ketika sedang beristirahat, sehingga saya merasa terintimidasi dan ketakutan. Pada tahun 2017 di Resort Prima Cipayung Bogor, Raymond berperan melempar saya ke kolam renang pada pukul 01.30. Nah, lo inget banget ya, kasihan lo. Berarti membekas banget lo ini. Yang keempat, nama pelaku Febri Pratomo, Divisi Visual Data. Perbuatan pada tahun 2015, pelaku berperan memegang tangan dan kaki kanan saya, lalu secara bersama-sama menelanjangi saya, memukul kepala saya di tangga lantai 5, mengatai saya di grup percakapan kantor dengan ucapan porno dan kalimat kotor. TKP KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Gedung Bapetan. 5. Nama pelaku Aris Oktavistanus, Divisi Visual Data. Perbuatan pada tahun 2015, setelah saya
telanjang dalam keadaan dikeroyok tak berdaya. Aris berperan mencoret-coret buah zakar saya dengan spidol. TKP-nya sama KPI Pusat Jalan Gajah Mada Jakpus Gedung Bapetan. Yang keenam, masuk izin banyak banget nih. Nama pelaku Cahyo Legowo, ex divisi Fisdat, sekarang divisi Humas bagian desain grafis. Perbuatan 2015 berperan memfoto kelamin saya yang sudah dicoret dan menyimpan gambar asusila. Saya tidak tahu foto yang masuk kategori pornografi itu sekarang disimpan di mana. Yang jelas saya sangat takut jika foto tersebut disebarkan ke publik, karena akan menjatuhkan nama baik dan kehormatan saya sebagai manusia. Yang ketujuh ada nama pelaku yaitu Teguh Kadarisman, divisi visual data. Perbuatan tahun 2019, pelaku melempar atau membuang tas saya sampai keluar ruang kantor, menyingkirkan bangku kerja saya sampai keluar ruangan kantor dan menulis bangku ini tak ada orangnya. Kejadian masih di gedung baru KPI Pusat Jalan IR Juanda nomor 36 Jakpus. Dengan rilis press ini, saya berharap rekan media dapat memuat kisah ini, bantu saya mempublikasi ini. Barangkali dengan meluasnya cerita saya ini, komisioner KPI Pusat jadi tergerak hatinya untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku dan Polri maupun mau proses laporan. Dan Polri mau proses laporan saya. Terima kasih, penyintas MS. Jakarta, Rabu 1 September 2021. Gue baca kisahnya si MS ini ya, dari awal sampai akhir gue nggak ada yang namanya ketawa atau nggak ada yang lucu, dan itu benar-benar tegang. Bayangin aja loh, berapa tahun dari 2012 sampai 2021, hampir 10 tahun dong. 9 tahun lah dia dirundung kayak begini, dan itu bukan main-main. Ini bukan pure pelecehan seksual aja, ini menurut gue perundungan loh. Ini luar biasa loh. Di Indonesia emang kasus perundungan nih sangat-sangat memprihatinkan ya. Bahkan di lingkungan pemerintah, ibaratnya orang-orang dewasa loh, bukan anak-anak ya. Kalau anak STM gitu ya, bercanda, telanjang-telanjangan, laki-laki lempar dia ke kolam renang, itu masih make sense. Tapi kalau untuk orang dewasa udah nggak make sense lagi. Ini tuh udah kasus yang sangat-sangat serius kalau menurut gue ya. Ini tuh sebenarnya sebenarnya ini kasus layak banget kalau emang mau dijadiin kasus tindak pidana gitu, dibawa ke meja hijau. Dan menurut gue nih gimana, gue sempet kaget karena kok bisa loh kayak begini di orang-orang dewasa gitu ya, ada perundungan kayak begini. Terus apalagi ini kasusnya udah berlangsung bertahun-tahun, lebih dari ya Allah, gimana ya rasanya tuh jadi perundungan itu, kayaknya tuh aduh. Ya, gue sih turut prihatin ya dengan MS ini. Semoga ini nanti bisa membantu ceritanya ini dibawa ke kantor polisi dan ke pengadilan gitu ya. Semoga aja mereka dapat sanksi pidana gitu ya, atau gimana lah caranya biar dia nggak begitu lagi dan lu bener-bener dijauhin sama orang-orang kayak begitu. Gue berdoa aja semoga kasus ini cepat selesai, dan semoga aja yang para pelaku dapat hukuman yang setimpal. Gue di sini Ivan mundur diri, dan ya udah, jangan lupa buat kalian tetap, aduh gimana ya, gue masih ini nih terpukul nih sama ceritanya ya. Kasian banget loh, bayangin aja loh, itu bertahun-tahun kayak begitu, lingkungan kerjanya parah banget ya. Tapi gimana lagi, udah punya anak, udah punya istri kan, tanggung jawab keluarga ada di pundak dia gitu. Gue tahu gimana tuh rasanya, luar biasa gitu. Ya udah sih, gue sini Ivan mau pamit, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya kalau bisa. Ya udah, gue itu aja. See you on my next video, dadah. Aduh, kena mental nih gue.